Saudara-saudari, sekarang saya akan menjelaskan Hari Raya Paskah atau biasa dikenal dengan Minggu Paskah, atau orang sering bilang Minggu Paskah pagi atau Paskah pagi begitu, dibedakan dengan malam Paskah. Banyak pertanyaan dari umat seperti ini. Loh, Romo, apakah pada Minggu Paskah kami masih harus misa lagi? Kan tadi malam sudah sangat meriah. Bukankah itu sudah puncaknya? Mengapa masih harus Minggu Paskah pagi? Ya kalau alasannya karena malas dan keset ya jangan ya. Tetapi sebenarnya Minggu Paskah itu disebut dalam penanggalan liturgi Hari Raya Paskah. Maka jawabannya Anda usahakan tetap mengikuti perayaan hari Minggu Paskah ini. Karena itu hari yang sangat istimewa. Lalu apa sebenarnya inti misteri iman pada Hari Raya Paskah atau Minggu Paskah ini? Perayaannya adalah mengenangkan Tuhan Yesus yang bangkit dari wafatnya. Memang tadi malam sudah kita rayakan sebagai puncak dari rangkaian perayaan Paskah. Tetapi pada Hari Raya Paskah atau Minggu Paskah pagi atau siang itu ada sesuatu yang khas dan unik, yaitu dirayakan pada hari Minggu. Kalau malam Paskah kan dimulai biasanya perayaannya Sabtu malam, sesudah matahari terbit. Bahkan cukup banyak di berbagai tempat sekarang ini perayaannya sudah selesai jam 8 malam, apalagi kalau sudah dimulai agak lebih sore, jam 5, walaupun tidak ideal tadi. Maka sebenarnya kita walaupun sudah merayakan malam Paskah secara istimewa dan puncak tadi malam, kita belum merayakan yang hari Minggunya. Nah, saya mau masuk ke poin kata hari Minggu. Tahu enggak saudara-saudari, Minggu dari kata Domingus bahasa Portugis. Domingus itu bahasa Portugis, akarnya adalah Dominus bahasa Latin. Kita tahu Dominus artinya Tuhan. Maka hari Minggu, hari Domingus, hari Dominus sama dengan hari Tuhan. Pertanyaannya, mengapa hari Minggu disebut hari Tuhan? Karena pada hari itu Tuhan bangkit. Persis ini poin yang paling penting. Perayaan Ekaristi pada hari Minggu Paskah adalah merayakan saat Tuhan Yesus bangkit pada waktunya, tepatnya, yaitu hari Minggu atau hari Tuhan itu. Hanya saja dalam kitab suci, seperti dalam kisah-kisah kebangkitan, khususnya kisah makam kosong, entah Matius 28, Markus 16, Lukas 24, atau Yohanes bab 20, pas bab 20 ya, itu pernyataannya pada pagi hari ya dikatakan, misalnya para perempuan yang pergi ke kubur itu dikatakan, ada Matius 28, saya ingat ayat 1 itu, sesudah hari Sabat lewat, pada hari pertama minggu itu, sepertinya cuma soal pergantian waktu, hari Sabat lewat, pada hari pertama minggu itu, sepertinya pernyataan biasa, pernyataan waktu perubahan dari hari Sabtu ke hari Minggu. Tapi sebenarnya, kitab suci mau ngomong yang jauh lebih mendalam. Karena yang disebut hari Sabat telah lewat, itu berarti hukum lama, hukum perjanjian lama, hukum Yahudi itu lewat. Usai, selesai, diganti hari pertama minggu itu, atau di hari Minggu. Jadi, itu pernyataan mengenai pergantian tata hukum dari lama, perjanjian lama, ganti ke perjanjian baru, yaitu hari Minggu. Hari pertama yang dalam hitungan orang Yahudi, tapi juga hitungan dalam penanggalan liturgi, orang yang kita masuk dalam liturgi kita, itu selalu dimulai dari hari pertama. Maka hari pertama itu sebenarnya hari Minggu. Senin itu hari kedua. Nah, kita kan sudah biasa dengan lagunya Pak Kasur ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Ya, itu lagunya begitu. Sehingga orang selalu berpandangan, kalau sudah hari Jumat, lalu Sabtu, masuklah kita weekend, akhir pekan. Padahal sebenarnya hari pertama itu ya hari Minggu itu. Hari Minggu itu hari pertama. Maka kalau Anda
buka penanggalan liturgi, Senin sampai Sabtu itu secara liturgis disebut sesuai dengan hari minggunya. Kalau besok Anda lihat itu Senin sesudah hari raya Paskah, Minggu Paskah, pasti Senin itu oktav Paskah. Atau nanti Minggu Paskah kedua, Seninnya Senin pekan Paskah kedua. Senin, Selasa, sampai Sabtu itu mengikuti minggunya, karena minggu itu yang pertama. Itulah hari Minggu, hari Tuhan. Mengapa sekali lagi hari Tuhan? Karena pada hari itu Tuhan bangkit. Nah, hari raya Paskah atau hari Minggu Paskah itu induk dari seluruh hari Minggu. Kalau kita mendengar kewajiban setiap hari Minggu umat Katolik wajib ke gereja, itu tidak lain adalah menghadirkan kembali hari Minggu Paskah ini. Maka hari raya Paskah atau Minggu Paskah pagi itu memang menjadi induk dan menjadi pola untuk hari minggu-minggu selanjutnya. Kalau kita mengikuti Injil Yohanes, kapan Tuhan itu menampakkan diri? Itu setiap hari Minggu. Pada Injil Yohanes, Yesus bangkit menampakkan diri kepada para murid pada hari Minggu pertama. Tapi waktu itu Thomas tidak hadir. Pada hari ke-8 sesudah itu, berarti minggu lagi, Thomas baru hadir. Bacaan ini juga bagus. Thomas ketika tidak ikut pertemuan jemaat hari Minggu, dia kehilangan pengalaman kebangkitan Tuhan. Baru ketika dia berkumpul lagi pada hari Minggu berikutnya, dia ketemu Tuhan yang bangkit. Orang yang tidak suka ke gereja, tidak berkumpul dengan jemaat atau umat beriman bersama-sama pada hari Minggu, dalam istilah Injil Yohanes tadi, akan ketinggalan kereta, tidak mengalami Tuhan yang bangkit. Maka penting sekali hari Minggu kita kumpul bersama umat. Jadi jangan hanya omong, yang penting kan kami berdoa kepada Tuhan. Iya, tapi harus bersama umat. Karena ini namanya eklesia, artinya orang-orang yang dipanggil untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Oke, saya akan menjelaskan sekarang apa yang dikatakan dalam Konstitusi Liturgi artikel 106. Di sana dikatakan begini, berdasarkan tradisi para rasul yang berasal mula pada hari kebangkitan Kristus sendiri, gereja merayakan misteri Paskah sekali seminggu. Pada hari yang tepat sekali disebut hari Tuhan atau hari Minggu. Ini pendasaran apa yang sudah saya katakan tadi. Para Bapak Konsili Vatikan II mengajarkan bahwa hari Minggu itu memang kita saat merayakan Tuhan Yesus yang bangkit. Jadi nama hari Minggu, sekali lagi mohon diingat, berkaitan dengan Tuhan yang bangkit. Maka hari Minggu itu istimewa untuk umat Kristiani. Karena itu saat Tuhan bangkit, hari Tuhan. Nah, sekarang yang kedua, apa kekasan liturginya? Kalau yang pertama tadi, saya katakan mengenai inti misteri iman. Sekarang yang kedua, apa kekasan liturginya? Kekasan liturginya itu sebenarnya perayaan Ekaristi biasa, dalam pengertian seperti hari Minggu, tapi diharapkan lebih meriah. Biasanya hiasannya, dekorasinya masih meninggalkan malam Paskah. Oke, kita lanjutkan, nggak usah diganti lagi. Kapan waktunya? Cukup itu. Tetapi suasananya pasti lain, karena kita merayakan pagi hari. Dan kekasan yang lain adalah yang sangat didukung oleh gereja, anak-anak itu diajak. Kalau malam Paskah biasanya itu bisa sangat melelahkan, anak-anak sudah tidur. Minggu Paskah pagi saatnya kita itu merayakan bersama anak-anak. Dulu sebenarnya perayaan malam Paskah itu dirayakan seperti sudah saya sampaikan dalam katekisme mengenai malam Paskah sejak Sabtu sore. Lalu tengah malam mulai upacara pembaptisan, mungkin kalau banyak gitu ya. Lalu sekitar jam 3 itu baru masuk liturgi Ekaristi. Nah, selesai mungkin jam 4, jam 5 pagi. Maka biasanya juga kemudian tidak ada perayaan liturgi lagi. Karena apa? Karena sudah semalam suntuk. Tapi karena sekarang ini praktis secara pastoral juga dibuat perayaannya sudah Sabtu sore, bahkan tapi dianjurkan sesudah matahari terbenam, jam 6, jam 7 malam, baru dimulai.
maka toh sebenarnya perayaan Minggu Paskah pagi sangat dimungkinkan. Apalagi tadi saya katakan itu hari raya Paskah. Pas timingnya, harinya Tuhan bangkit. Hari pertama. Seperti dikatakan juga dalam Konstitusi Liturgi artikel 106 tadi. Nah, ini kekasan yang pertama. Suasana sukacita Paskah yang kita rayakan dengan anak-anak. Biasanya habis misa kan ada mencari telur Paskah. Telurnya Paskah disembunyiin sama kakak-kakak pembina atau penyelenggara panitia di taman mana, ada yang dekat pohon, ada yang dekat gerumbul-gerumbul tanaman apa, terserah bagaimana kreativitas untuk suasana gembira, suasana pesta, suasana sukacita. Nah, secara liturgis yang khas adalah adanya sekuensia Paskah. Dalam tata liturgi sekarang ini ada dua sekuensia yang wajib. Wajib artinya harus dinyanyikan. Yaitu sekuensia Paskah yang judulnya Victime Paschali Laudes yang dalam puji syukur nomor 518 berjudul Hai Umat Kristen, dan sekuensia Pentakosta yang judulnya Veni Sancte Spiritus, Datanglah ya Roh Kudus, di puji syukur nomor 569. Nah, sekuensia ini merupakan nyanyian madah yang sangat bagus, mengungkapkan kegembiraan sukacita umat beriman, diwakili dengan para murid, juga para perempuan yang mencari Tuhan yang bangkit. Tapi bukan mereka yang menemukan Tuhan yang bangkit, tapi Tuhan yang mendatangi mereka. Dalam seluruh peristiwa-peristiwa penampakan, bukan para murid yang inisiatif ketemu Tuhan yang bangkit, tapi selalu Tuhan yang berinisiatif ketemu murid-muridnya. Tuhan yang mengumpulkan, Tuhan yang menyatakan, mewahyukan dirinya bahwa dia telah bangkit. Maka peristiwa kebangkitan itu bukan peristiwa historis, tapi peristiwa iman, karena pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, itu pihak datang inisiatifnya dari Tuhan sendiri yang meneguhkan iman kita. Maka selanjutnya, orang yang merasakan kebangkitan Tuhan, itu adalah orang-orang yang penuh sukacita. Seperti penampakan-penampakan di Yesus di kitab suci ditunjukkan. Pertama, selalu Yesus yang mendahului menyapa. Selalu Yesus yang berinisiatif ketemu kita atau para murid yang ditemui bahwa dia bangkit. Yang kedua, para murid diliputi suasana sukacita dan bersemangat. Yang ketiga, selalu ingin berkumpul bersama, persekutuan, komunio. Orang yang mengalami Tuhan yang bangkit selalu didorong untuk bersuasana sukacita dan didorong untuk bersama-sama dengan orang-orang seiman yang lain. Bahkan kemudian diutus ke saudara-saudari yang tidak seiman, karena mereka juga saudara-saudara kita. Masyarakat kita adalah teman-teman kita, sahabat-sahabat manusia yang juga dicintai Tuhan. Nah, inilah makna dari perayaan Paskah. Yang terakhir adalah bagaimana perayaan Paskah ini kita hayati. Saudara-saudari, Yohanes Paus II menyebut bahwa perayaan Ekaristi mingguan itu berdimensi eskatologis. Artinya apa? Berdimensi tentang Allah yang telah menyelamatkan kita melalui Kristus akan memenuhi dan menyelesaikan penyelesaian karya keselamatan itu pada akhir zaman. Nah, menyongsong akhir zaman itulah kita harus membuat dan membangun dunia baru. Dengan lain kata, makna sosial dari Ekaristi tidak lain adalah karena saya merayakan Tuhan yang bangkit, Dia yang mencintai saya, mengampuni dosa saya, dan membuat saya sekarang ini bersukacita karena dibebaskan dan sekarang mempunyai hidup ilahi karena Allah, dalam Allah karena Kristus. Maka sekarang saya ingin membagikan sukacita ini kepada masyarakat, tetangga, orang-orang konkret di sekitar saya, entah agamanya apa, sukunya apa, semua teman-temanku sendiri, dan mereka supaya mengalami kasih Tuhan dengan sapaanku, dengan bantuanku, dengan ketulusanku, dengan kemurahan hatiku, dengan pengampunanku,
dengan segala hal yang bisa kita buat secara konkret untuk sesama kita. Itulah makna Ekaristi yang selalu mendorong kita pada kehidupan dan perbuatan baik kepada sesama, siapapun saja. Maka sebagai penghayatan kita nanti, kalau kita masih belum bisa ikut Ekaristi pada Minggu Paskah, kita masih akan bisa merayakan Ekaristi lewat live streaming. Anda tetap misa seperti biasa, dan diakhiri nanti sesudah berkat, kita nggak bisa komuni sakramental, komuni batin, cukuplah. Lalu saya usul keluarga mengadakan perjamuan makan yang ya sesuai dengan situasi masing-masing. Intinya harus ada sukacita. Ini Paskah. Dengan pakaian yang mungkin lebih ya nggak harus baru ya, tetapi pokoknya pantas bersama anak-anak, bersama semua yang bisa diundang dengan tetap memperhatikan apa hal-hal yang seperti disampaikan oleh pemerintah supaya tidak berkerumun banyak orang. Nah, tetapi ingatlah bahwa perayaan Ekaristi mingguan yang nanti pada waktunya bisa kita rayakan sesudah wabah ini berakhir, tetap menghadirkan atau berinduk hari Raya Paskah, Minggu Paskah pagi yang kita sebut atau kita perdalam pada saat ini. Dengan demikian, sebenarnya setiap Ekaristi itu menjadi perayaan yang menghubungkan Trihari Paskah, Minggu Paskah pagi Tuhan bangkit, dan sekaligus dalam perjalanan waktu setiap hari, khususnya setiap minggu, sampai pada perlangsungannya kalau istilah Paus Yohanes Paulus II hingga akhir zaman. Paus Yohanes Paulus II pernah berkata begini, misa hari Minggu membentuk misteri kesatuan waktu antara Trihari Paskah dan perlangsungannya, keberlangsungannya, terjadinya terus segala abad hingga akhir zaman. Jadi perayaan Ekaristi yang kita rayakan selalu merayakan misteri Paskah yang puncaknya adalah perayaan malam Paskah, dan pada timing yang tepat adalah pada hari Minggu, seperti pada hari Minggu Paskah sebagai puncaknya perayaan kebangkitan Tuhan itu. Semoga pendalaman-pendalaman ini meningkatkan iman Anda, meneguhkan harapan Anda, mengobarkan cinta Anda kepada Tuhan dan kepada sesama. Bagi orang Kristiani, mencintai Tuhan sama saja mencintai sesama. Kalau orang mencintai Tuhan, pasti mencintai sesama. Dan dengan mencintai sesama, saya mencintai Tuhan. Tidak ada perlawanan akan hal itu. Tuhan memberkati.